Dan kami berpikir, wah biasa ini hadis ini. Cuma belajar Al-Quran kita sudah jadi orang terbaik ini. Insya Allah. Jadi motivasi kami itu sebenarnya bukan dari orang yang mungkin umum. Siapa yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya masuk surga. Kami justru ingin menjadi manusia terbaik. Jadi bermanfaat bagi kita semua. Yang paling penting juga bagaimana bermanfaat bagi keluarga. Dan alasan kami memang karena hijrah itu perlu diperbaiki. Karena kalau begini terus kita tidak akan berubah ini. Jadi minimal kalau kita menjadi seorang dai, kita akan belajar dan mengajar. Dari belajar tersebut kita akan terus berusaha mengembangkan ilmu. Dan tentunya kalau seorang dai tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang buruk. Jadi kalau dia melakukan hal buruk berarti dia merusak dakwah secara umum dan merusak nama-nama yang berkaitan dengan dai tersebut. Dan apa yang antum dapatkan selama antum di tadrib? Masya Allah, luar biasa sekali. Dari yang kami lakukan, tarbiyah yang kami dapatkan dari tahun 2017 sampai 2023 itu tidak seberapa dengan ilmu yang ada di sekolah. Jauh sekali. Padahal baru 10 bulan. Jadi bilang, waduh kita ini sudah sok-sok jadi ustadz dulu ya, kita ternyata tidak ada apa-apanya, ceramai orang ternyata tidak apa-apanya. Bahkan sudah sempat khutbah di kampung juga ternyata ini tidak seberapa. Dan ternyata metode-metodenya tentang khutbah juga bagaimana cara menyampaikan ada yang sangat perlu diperbaiki. Dan luar biasa banyak ilmu di sana. Kita bisa belajar ilmu, belajar keterampilan, dan minimal kita memiliki pengalaman yang kita diberikan jadwal magang. Jadi di situ kita memiliki pengalaman kecil. Jadi memang pengalaman sekolah di sekolah dai ini luar biasa sekali. Insya Allah. Dan lingkungannya pun sangat mendukung ya. Alhamdulillah. Iya. Apalagi di sana lingkungannya para dai-dai kita yang terkhusus ya di Wahda Islamiyah. Insya Allah. Ustadz-ustadz inti kita kan di sana semua. Ya, di pusat kan? Ya, di pusatnya di sana. Dan antum semua pun diajar oleh Masya Allah para guru-guru kita yang luar biasa. Ya, lulusan Timur Tengah dan universitas terbaik kan. Ya, dan otomatis yang antum semua dapatkan sangat banyak dibandingkan kita-kita ini kodong. Wah, luar biasa. Apalagi di sana dari pagi sampai sore pun terus belajar ya. Iya. Ya, terus belajar. Dari pagi sampai sore kita belajar, itu hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu Ahad kita diberikan dauro atau pelatihan. Jadi di situ untuk melatih skill kita, bagaimana supaya seorang dai itu selain dia berceramah atau berdakwah, dia juga memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di tempat orang lain agar tidak terus bergantung pada bantuan umat. Jadi bisa mandiri. Jadi bisa mengelola manajemennya, kepemimpinannya. Jadi sebenarnya di dai itu sebenarnya skill semua ada. Jadi kalau kita belajar serius, insya Allah kita bisa jadi apa saja. Bisa jadi suami juga. Kalau di sana, Masya Allah, dari tahun ke tahun itu pasti yang mendaftar itu dari berbagai kalangan. Ya, ada yang sudah tua. Kalau kemarin yang paling tua itu saya ingat Ustadz Muhammad Nasir, Masya Allah. Beliau dikirim ke Lombok, hampir 70-an umurnya, Masya Allah. Dan itu masih luar biasa semangatnya. Ada juga yang sudah menikah. Ya, kalau tahun ini kan ada yang sudah menikah kan? Ya, Ustadz siapa? Ahzul. Ya, itu satu kampung saya itu. Di kampung saya itu, Masya Allah. Ya, ceritanya juga beliau luar biasa perjuangannya, mau belajar agama sampai harus tinggalkan istrinya, tapi minta izin baik-baik, dan istrinya pun ya merestuinya. Begitu juga dengan orang tuanya dan mertuanya juga kan. Dan Masya Allah, semangat teman-teman yang di sekolah dai ini luar biasa, dan saya akui dan bila perlu saya apresiasi yang setinggi-tingginya karena semangatnya luar biasa. Dan termasuk antum. Iya, termasuk antum yang harusnya sekarang ini antum sedang mendesain, membangun rumah dan sebagainya. Iya, tapi sekarang belajar agama. Betul-betul ada teknik ini. Masya Allah. Ya. Dan kalau dibandingkan dengan jurusan saya,
Saya ini begini jurusan agama ini. Meskipun agak barbar. Tapi dibandingkan antum, masya Allah. Saya bisa bandingkan, saya 10, antum sudah 100. Ya, perbandingannya luar biasa. Dan antum betul-betul terjaga ya di sana, di sekolah dai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi di sana luar biasa sekali. Jadi kami teringat dulu di awal masuk kampus itu, kami kan sebelum masuk kampus itu pikirannya kampus ini pelajarannya nyaman, tidak ada hal-hal yang menyusahkan apalagi Unhas. Tapi ternyata di awal-awal masuk itu ternyata berat juga. Apalagi organisasi yang menekan harus aktif, bahkan yang seperti yang kita bahas tadi ada kekerasan sedikit. Kami dan di samping kami belajar agama, kita tahulah fenomena orang awal-awal hijrah, kadang-kadang semangatnya lagi membara. Jadi lagi tertekan dan ada pemahaman sedikit. Jadi kemudian pulang sama orang tua bilang mau berhenti kuliah saja. Mau kuliah di tempat lain. Mau sempat berpikir ambil juga pendidikan agama. Kemudian bahkan sempat berpikir cari kampus untuk kuliah di tempat di Jawa yang ada pondoknya yang gratis. Kami tidak tahu apa nama pondoknya. Bisa jadi kalau kami saat itu masuk ke situ tidak tahu apakah itu pondok yang mengajarkan sosialis atau tidak, karena kita ketahui ya banyak pondok yang mungkin masih kurang bagus dalam hal pengajarannya, mungkin melenceng sedikit, tapi tentu kita terus diberikan petunjuk sama Allah. Dan karena orang tua sampai sempat menangis juga, akhirnya mungkin ini salah satu teguran dari Allah, bilang bahwa kalau saya lanjutkan ini saya durhaka ini. Jadi kami bertahan saja, ikhlas bertahan, dan alhamdulillah dalam perjalanan itu luar biasa. Jika memang kami lihat perjuangan kami di sana, bahkan saat masih kuliah juga kami sempat dihadapkan pada beberapa hal. Misalnya ada kegiatan kampus yang berkaitan dengan seminar nasional yang berkaitan dengan seminar agama, itu butuh proposal diantar. Dan kita lagi kuliah, dan butuhnya harus pagi-pagi. Jadi saya bilang, tidak apa-apa ini, saya saja antar. Tinggalkan kuliah. Setelah kembali ternyata dosen tidak masuk. Oh iya, masya Allah. Dan kemudian ada lagi hal yang unik, ketika sosialisasi tentang laboratorium. Jadi kalau kita absen di situ, itu nilai kurang, bahkan terancam tidak lulus. Kami kemudian bilang, mungkin kami mau pergi mengajar, ini sudah sore, jadi tempatnya di Petarani juga, jadi kalau tidak berangkat sekarang nanti terlambat. Jadi kemudian beliau mengizinkan tapi tidak menjamin. Kemudian saya pergi, saya tinggalkan, saya tidak peduli, karena mungkin memang setelah semangat belajar agama ini membuat kami lebih mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan agama tersebut. Jadi kami kemudian pergi, dan di akhir semester banyak teman yang tidak lulus. Kemudian saya dapat nilai A-. Sebenarnya saya tidak setuju dengan antum, serius. Saya tuh paling anti dulu itu. Kalau ada juniorku atau seniorku yang sangat mementingkan organisasinya daripada kuliahnya. Saya itu paling tidak sepakat itu dulu. Karena sempat juga dulu saya diamanahkan di beberapa lembaga agama yang organisasinya berkaitan dengan agama. Kalau ada itu senior yang sangat mementingkan lembaganya, atau dia suruh untuk membawa proposal dan lain sebagainya, terus disuruh tinggalkan kelas, wah saya itu paling menentang itu dulu. Saya jawab itu, saya datang ke sini untuk kuliah. Saya datang ke sini untuk kuliah. Insyaallah saya tetap belajar agama, tapi ntar dulu saya ini tujuan ke sini untuk kuliah. Tujuan kuliah dan kebahagiaan orang tua saya itu lebih penting daripada di sini. Dan tentu saja pemikiran kita berbeda-beda. Kalau saya itu begitu dulu. Saya lebih baik tinggalkan itu kegiatan lembaga
daripada harus saya tinggalkan kampus itu dulu. Tapi kembali lagi karena kita masih semangat menggebu-gebu, ya akhirnya tidak berpikir panjang nih, berpikir pendek. Tapi antum tahu tidak konsekuensi antum sekolah dai dimasuk di sekolah dai ini apa? Iya, kami tahu kita belajar 1 tahun kemudian diutus 2 Iya. tahun dan itu sudah direstui sama orang tua. Masya Dan Allah. kami berusaha komunikasi terus bilang akan sempat cerita di mana mau diutus. Kami sampaikan saya di sini berapa lama 2 tahun. Alhamdulillah mereka tidak terlalu pusing. Masya Allah. Jadi intinya walaupun konsekuensinya itu ada dan memang kita paham karena di situ kan fasilitasnya semua gratis. Jadi beda kalau orang yang belajar membayar, ya, mereka bisa saja menolak. Tapi kita sedang difasilitasi. Dan tentu juga konsekuensinya ini bukan hal yang bukan hal yang merugikan, justru keuntungan yang besar. Dan seperti yang kami sampaikan tadi tentang cerita kami yang unik-unik, mungkin dari semangat itulah yang membuat kami tidak ragu untuk mendaftar di sekolah dai. Karena kalau tidak ada semangat seperti itu, ya mungkin saja bilang, itu apa saya masuk sekolah dai, saya mungkin bisa berkebun di kampung, bisa menggantikan orang tua walaupun tidak sampai lulus, apalagi masih bisa daftar tahun depan PNS, BUMN, masih banyak waktu. Tapi karena kita bilang orientasi kita harus ke akhirat, dan kalaupun kita masih mau kembali ke kampung masih bisa ada waktunya. Jadi tapi penting bagaimana kita dulu memperbaiki diri ini yang masih tidak konsisten hijrahnya. Artinya kadang begini-begini terus. Iya, karena 2 tahun itu wah berat. Kalau untuk kami ya berat sekali kok dong. Iya, harus kalau ada yang punya istri ya terserah ya, fleksibel sebenarnya. Bisa bawa istri atau bisa juga pergi sendiri. Ya, tapi kebanyakan selama ini kayaknya pergi sendiri atau sama istrinya. Dulu ada yang tidak bawa istri sampai 2 tahun berpisah dengan istri. Dan antum sudah sangat tahu konsekuensinya. Tidak bisa kembali selama pengutusan itu 2 tahun. Dan artinya akan lebih banyak waktu antum ya harus berpisah dengan orang tua. Terus kayaknya kan antum ini akan difokuskan untuk berdakwah saja. Ya, pupus lagi harapan orang tuanya antum untuk masih di BUMN. Iya, insyaallah. Dan alhamdulillah orang tuanya antum sudah restu ya. Jadi sebenarnya kalau kami mau bilang juga memang kami harapan terdepan orang tua dulu. Karena SMP tuh saya lumayan itu. Iya. Saya dapat ranking 1 terus. Masya Allah, ternyata antum pintar ya. SMA ya ada saingan 1 perempuan ya gantian. Iya. Jadi memang orang tua itu menaruh harapan. Bahkan setelah masuk di UNAS itu kerabat itu sampai belum kita lulus sudah bilang insinyur terus dipanggil. Gimana nih? Tapi setelah berjalan waktu, tapi memang kerabat itu yang paling saya merasa tidak nyaman mendengarnya terus memanggil insinyur seperti itu kan. Harapannya seperti itu. Tapi setelah belakangan ini kami belajar di sekolah dai, akhirnya beliau terus bertanya bagaimana itu sarjana itu. Tidak apa-apa kita berdakwah ini untuk umat, untuk lebih baik. Jadi memang sangat luar biasa dari konsekuensi yang kita dapatkan itu, tapi ada nikmat yang lebih besar. Kita lebih dekat dengan agama, ilmu kita bisa terus bertambah, dan justru bisa jadi motivasi kami itu yang paling penting adalah bagaimana di akhirat, yang jika karena kami paham betul pekerjaan kakak ini semua hampir bisa dibilang orientasinya mengarah ke dunia semua. Jadi kalau mereka semua dunia, kami juga dunia. Ya walaupun kita kerja dunia dan tetap sholat, mungkin tetap mengaji, tapi itu tidak cukup. Kalau di akhirat itu kan kita butuh semacam hal yang istimewa untuk bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita. Kalau kakak kami kerjanya mungkin setiap pagi dan sore dunia terus. Kemudian ada yang kakak kami lagi yang satunya sampai kerja lembur, kadang-kadang sakit gara-gara lembur. Kemudian adik kami juga yang mungkin kuliah di kampus yang bisa dibilang orientasinya seperti itu juga. Dan padahal adik kami tuh sempat masuk pesantren di SMA, SMP, tapi setelahnya kembali lagi ke dunia. Kalau keluarga semua orientasinya dunia, jadi mau dibawa kemana keluarga nanti di akhirat. Jadi
kita kan harapannya mau berkumpul sama keluarga di akhirat. Amin. Pak Mahmud, kita ini orientasinya dunia atau akhirat? Ini pekerjaan tak. Mudah-mudahan akhirat ya. Saya jadi takut. Serius saya jadi takut. Betul juga ya. Kalau kita semua orientasinya tentang dunia terus siapa yang membawa kita ke akhirat ini? Insyaallah. Tapi ilmu tentang sarjananya antum masih antum simpan kan? Alhamdulillah. Biasanya masih ada di sekolah dai. Oh, insyaallah. Jangan dibocorkan. Insyaallah. Iya, disimpan di jasa ya. Supaya tidak lari. Insyaallah. Ya. Tapi sarjana di kampungnya antum banyak? Alhamdulillah banyak. Banyak ya. Tapi yang dimanfaatkan itu cuma sebagian kecil saja. Oh iya. Justru yang sebagian itu bisa dibilang hidupnya kurang terarah. Oh, iya. Jadi mereka pergaulannya kurang bagus. Jadi yang kadang-kadang harusnya mereka menjadi panutan untuk masyarakat, justru kadang pernah pas pemilu mereka malah perang. lempar batu. Insyaallah. Jadi itu juga yang menjadi motivasi kita bilang. Kita lihat sarjana di kampung ini banyak tapi ternyata belum bisa memberikan manfaat. Jadi kalau misalnya kami kembali nanti, misalnya suatu saat diizinkan kembali, ya minimal kami bisa mengubah masyarakat di situ. Iya. Antum teknik sipilnya ada, agamanya ada, insyaallah. Teknik sipil yang masyaallah hafal Quran, hafal hadis, jadi panutan untuk orang-orang di sana. Ya. Nanti kalau antum jadi pejabat, ya kalau pakai anggaran negara untuk membangun desanya antum, jangan antum potong. Untuk keuntungan tak. Maksudnya itu kan banyak kan yang begitu. Ya, alhamdulillah. Banyak begitu. Kalau masalah keuangan memang mungkin saat ini ya kami tidak tahu ke depannya. Tapi kami memang termasuk orang yang sangat hati-hati dengan keuangan. Mengapa kami mengatakan seperti itu? Karena kami juga mengurus keuangan di masjid. Ya tidak apa-apa ini sebagai sharing saja, bukan untuk mendapatkan pujian. Iya. Tidak apa-apa juga. Ya, jadi satu-satunya motivasi yang kami jaga untuk mengelola keuangan itu adalah walaupun 1 rupiah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kadang kami hitung laporan jumlah uangnya. Waduh, kenapa minus ini? Tidak tahu bagaimana cara minusnya. Jadi solusinya itu ya kita berkorban. Selalu seperti itu. Jadi tidak mengapa kita mengeluarkan daripada di akhirat dituntut. Jadi kita tahu bagaimana kalau tuntutan di akhirat itu. Mungkin di sini kita kalau kita bermudah-mudahan mungkin cuma orang-orang sebagian tuntut kita. Tapi kalau sudah di akhirat kita tidak bisa mengelak. Insyaallah. Bagaimana jadi itu nasibnya insyaallah kalau kita nanti ya diberi kesempatan untuk ya mengelola pemerintahan mungkin berkaitan keuangan, insyaallah kami berusaha untuk dengan amanah. Insyaallah. Amin. Apalagi kalau kayak di kampung-kampung kan butuh tata kota yang lebih bagus dan lain sebagainya. Antum di kota atau di kampung? Di kota ya? Di kampung. Insyaallah. Alhamdulillah di kampung saya itu tidak ada orang Kristen. Oh, Islam semua. Iya. Sama aja ada tapi pendatang ya. Ada kalau saya pun tidak diizinkan kayaknya kan. Begitu. Mereka semua Islam, betul-betul Islam. Insyaallah. Tapi sayangnya kalau sholat 5 biji. Islam sih tapi di KTP toh. Tapi kami lihat juga perubahan mereka belakangan ini sudah lebih baik. Insyaallah. Karena kadang itu kalau sholat maghrib juga cuma 5 orang. Dulu. Sekarang alhamdulillah bisa sampai 1 saf. Dan memang beberapa pemuda di sana, walaupun kami tadi sampaikan sebagian pemuda itu tidak bermanfaat, tapi ada juga pemuda yang memang sudah memiliki semangat untuk belajar agama juga. Jadi ini sebenarnya langkah awal yang bagus. Bahkan saya sempat berpikir kalau kami ke sana dan mungkin ada peluang untuk jadi kepala desa, saya jadi kepala desa. Kemudian kita buat program supaya mereka itu mau mengaji atau bagaimana. Itu salah satu impian juga. Tapi kita
fokus dulu bagaimana kita berdakwah di tempat orang. Ya cari pengalaman dulu di luar, baru nanti diterapkan. Apalagi kita akan dikenal sama orang di sana. Ini teman saya dulu ini kecil begini, main ya. Banyak permainan yang mungkin bilang tiba-tiba sudah jadi ustadz ini. Jadi kalau kita sudah mungkin lebih bagus di tempat orangnya, itu kan jadi modal untuk kembali ke kampung. Kalau kita langsung ke kampung seperti kata ustadz, nanti yang ada diremehkan. Iya betul. Bahkan pernah itu paling sering. Ya. Bahkan dulu pernah jadi perokok, ya atau dalam tanda kutip ya. Ini bukan saya. Mudah-mudahan bukan saya. Pernah jadi pemabuk, toh. Nah, tiba-tiba jadi ustadz. Pas pulang kampung, pergi merantau, pergi kuliah, dapat hidayah di kotanya orang, terus belajar agama. Pulang-pulang jadi ustadz. Ya, penampilannya meskipun dia tidak merasa diri sebagai ustadz, tapi kan penampilan itu kan menjadi penilaian orang, menjadi penilaian orang. Akhirnya di pulang kampung penampilan ke ustadz, ya ada orang yang percaya sama dia. Tapi ini bukan saya ya. Ya, akhirnya dikasih jadi imam, atau imam sholat, terus disuruh untuk ceramah dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang-orang di sekitarnya yang bilang, ini anak dulu pemabuk, perokok, sekarang sudah jadi akhirnya ada yang meremehkan, tapi ada juga yang terkagum-kagum kan. Ya, sama sih kayak kisahnya antum mungkin nanti. Antum pernah merokok kah? Kalau mau ya enggak apa juga. Enggak apa-apa. Jadi kecil itu kan pernah ada pemuda ya. Iya. Mereka itu sering sekali, bahkan ceritanya itu tidak bagus sekali. Mereka itu mencuri dari warung. Bahkan sampai mencuri dari warung mama saya juga. Saya tidak tahu. Astagfirullah. Dan kami tidak sadar itu. Dan sempat kasih coba, bilang coba ini, saya tidak tahu apa ini, bilang wah setelah disapu, waduh apa ini bagus juga ya, ketagihan. Akhirnya setelah itu lanjut dan sampai satu waktu di rumah itu kehilangan uang saya, dan setelah diselidiki ternyata ini yang ajak saya dulu. Ternyata mencuri. Wah, qadarullah. Jadi kami sadar bahwa mungkin masalah kesadaran lagi. Dan juga mungkin karena ada efeknya juga, kami sempat kena TBC pada usia itu. Jadi karena pernah merokok itu ya. Jadi akhirnya di waktu kecil kami itu TBC sampai minum obat berapa bulan itu ya. Satu kotak besar begini. Jadi luar biasa itu. Ternyata itu penyebabnya antum sakit TBC. Iya. Ya dengarin ya, dengar. Jangan merokok, nanti TBC ki. Kalau ada anak-anak yang sudah diajari untuk merokok itu luar biasa efeknya. Bukan waktu kecil, tapi biar sudah dewasa itu ada efeknya. Jadi kalau kami itu kena efek 2 kali. Jadi pas kecil TBC, besar lagi TBC. Jadi karena kami pernah juga dengar penjelasan dokter bahwa efek rokok itu justru akan terasa sekitar 10 tahun kemudian. Jadi kalau kita merasa aman-aman sekarang merokok, ya mungkin karena memang belum jalan efeknya. Tapi nanti setelah 10 tahun kemudian akan terasa efeknya. Makanya banyak orang tua baru merasakan efeknya. Ternyata antum pernah nakal ya. Nggak. Pernah mencoba ya. Jangan juga bilang nakal ya, tidak bagus juga ya. Karena ada tuh orang yang merokok tapi tidak nakal. Ya, itu sebagai motivasi dia untuk bekerja. Katanya kalau merokok itu bisa membangkitkan semangatnya untuk bekerja. Ya, meskipun saya bisa membantah ini sebantah-bantahnya ya, serius. Sebenarnya orang-orang itu bilang kalau merokok dan minum kopi itu bisa menimbulkan ide. Sebenarnya itu yang memasukkan itu mindsetnya sendiri. Iya, betul, jadi saat dia merokok dan minum kopi, yang minum kopinya tidak salah ya. Jadi dia memasukkan mindset, kalau saya merokok ini ada ide, padahal itu permainan setan, iblis. Mereka bilang justru bisa jadi iblis yang kasih ide. Karena mereka mindsetnya seperti itu, akhirnya dimanfaatkan setan, mereka bantu seperti itu. Padahal kalau mereka juga mindsetnya, kalau saya baca Al-Quran saya bisa dapat ide, itu bisa masuk mindsetnya juga, cuma salah tuh penempatan mindsetnya. Ini hanya sebagai mindset ya, yang bisa mengarahkan kita ya sebenarnya pada kebaikan atau keburukan. Ya, oke. Berarti sudah siap diutus. Antum sudah siap diutus dimanapun ya.
di Papua. Dia. Masya Allah. Masya Allah. Atau di ujungnya Sulawesi Utara ya, yang perbatasan dengan Thailand, Filipina. Di Pulau Sangiha. Itu kan perbatasan dengan Filipina. Gitu. Iya. Kan ada itu dulu Syahruddin ya, Samsudin ya, yang pernah kita wawancarai. 3 hari tidak makan. Bayangkan. Insya Allah. Saya akui antum Ustaz. Ya, 3 hari tidak makan. Bahkan buat saya nangis itu. Keluarganya tidak makan tapi tetap bertahan di sana. Dan saya harap antum tetap bertahan nanti. Jangan makin pulang kampung. Ya pulang sekali-sekali lah. Ya, mengunjungi keluarga atau kalau mau menikah. Minimal di sana 10 tahun lah. Ya. 10 tahun. Kalau pulang kampung itu antum sudah jadi syekh, ustadz besar. Insya Allah sudah bisa dituakan di kampung toh. Tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala desa. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Bisa langsung buat program. Iya, bisa langsung buat program. Ya mudah-mudahan cita-citanya antum bisa tercapai. Oke, mungkin itu saja cerita kita. Insya Allah, mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk saudara-saudara kita yang lain. Ya, ternyata anak teknik itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang sangar, ya, yang sukanya main pukul dan sebagainya. Ya. Dan karena banyak juga anak teknik itu, Masya Allah, pas belok jadi ustadz besar. Ya salah satu contohnya kayak Ustadz Firanda, Ustadz nasional kan dari Abdul Sikal juga. Iya, Abdul Sikal, Masya Allah. Bahkan dari teknik kimia. Iya. S2-nya di Mekah. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ini menjadi salah satu motivasi juga untuk kita, Masya Allah. Oke lah. Nanti kita bahas di luar dari ini urusan jodohnya antum. Iya. Oke, salam inspirasi mungkin itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair. Mudah-mudahan di tempat utusannya antum itu nanti bisa ditempatkan di tempat yang aman, nyaman dan masyarakatnya bisa menerima antum. Amin. Iya. Mudah-mudahan juga bisa dapat jodoh di sana. Amin. Iya. Itu dakwah yang paling efektif loh. Iya, menikah dengan putri daerah. Kalau kata Ustaz Jada ya, atau guru-guru kita semua yang lain bilang langsung cari anak ke Pak RT ya, atau Pak Desa. Paling efektif itu dakwahnya, Masya Allah. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Insya Allah.